Oke, kemudian kita tutup saja. Kenapa? Kalau pakai kedua bentuk ini, nilai A-nya nggak boleh sama dengan 0. Kita lihat deh, apa efeknya atau akibatnya kalau A sama dengan 0 ke masing-masing bentuknya. Yuk, coba kita mulai cek dari bentuk yang ini dulu. Nah, kalau A sama dengan 0, berarti fungsinya jadi apa tuh? Jawabannya yang A. Kalau A sama dengan 0, kita substitusiin, fungsinya jadi fx sama dengan 0 dikali b pangkat x. Berarti fx bakal jadi 0 tuh. Malah jadi fungsi konstan ya, bukan fungsi eksponen. Sekarang kita lanjut ke fungsi yang ini nih. Mirip kayak tadi, kalau A sama dengan 0, berarti fungsinya jadi apa? Jadi fx sama dengan 0 dikali b pangkat x ditambah c. Hasilnya fx sama dengan c. Nah, fungsinya konstan juga nih, bukan fungsi eksponen. Jadi itu ya alasan kenapa A-nya nggak boleh sama dengan 0. Karena fungsinya bakal jadi fungsi konstan. Intinya nih, dari ketiga bentuk ini, mau gimana pun bentuknya, buat nentuin suatu fungsi itu eksponen atau bukan, kamu cukup lihat tuh dua ciri bentuk umum fungsi eksponen. Ada apa aja? Pertama, variabel fungsinya mesti sebagai pangkat. Terus yang kedua, bilangan pokoknya mesti lebih dari 0 dan nggak boleh sama dengan 1. Oke, biar kamu makin ngerti nih ya, yang mana fungsi eksponen dan yang mana yang bukan, kakak bakal kasih contoh beberapa fungsi kayak begini nih. Kamu bisa perhatiin, fungsi pertama, fx sama dengan 2 pangkat x. Nah, kalau ini jelas merupakan fungsi eksponen ya. Karena apa tuh? Karena kalau kamu lihat, variabel fungsinya itu udah jadi pangkat. Nah, sesuai tuh dengan ciri fungsi eksponen yang pertama. Oke, habis itu kalau kamu lihat bilangan pokoknya di sini itu kan 2 ya. Nah, bilangan pokoknya udah lebih dari 0 dan nggak sama dengan 1. Sesuai tuh dengan ciri yang kedua. Jadi fx merupakan fungsi eksponen. Lanjut, sekarang fungsi yang kedua. Gx sama dengan x kuadrat dikurangi 2. Nah, ini fungsi eksponen atau bukan? Coba kamu perhatiin deh, variabel fungsinya jadi pangkat atau enggak? Enggak ya. Nah, berarti ciri yang pertama itu nggak terpenuhi. Oke, karena ciri pertama nggak terpenuhi, berarti Gx bukan merupakan fungsi eksponen. Nah, kamu masih ingat nggak? Kalau bukan fungsi eksponen, berarti Gx disebut fungsi apa? Ini disebut fungsi kuadrat ya. Mestinya sih udah kamu pelajari waktu kamu di SMP. Oke, kita lanjut ya sekarang ke fungsi Px sama dengan negatif 2 dikali 3 pangkat X. Nah, ini merupakan fungsi eksponen atau bukan? Ini merupakan fungsi eksponen ya. Coba kamu lihat tuh, variabel fungsinya jadi pangkat kan? Oke, berarti ciri pertama itu terpenuhi. Terus, bilangan pokoknya berapa? Hati-hati nih ya, yang negatif 2 ini itu tuh bukan bilangan pokoknya. Tapi bilangan pokoknya itu yang 3 nih. Nah, berarti bilangan pokoknya udah lebih dari 0 dan nggak sama dengan 1. Ciri yang kedua terpenuhi. Oke, berarti kita bisa simpulin fungsi Px itu merupakan fungsi eksponen. Lanjut ke fungsi yang terakhir nih ya. Qx sama dengan 2 dikali 3 pangkat X dikurangi 1. Nah, ini fungsi eksponen atau bukan? Coba kamu lihat. Kalau di sini variabel fungsinya udah berupa pangkat ya. Berarti ciri pertama itu terpenuhi. Terus lanjut. Bilangan pokoknya di sini berapa? 3 ya. Berarti bilangan pokoknya lebih dari 0 dan nggak sama dengan 1. Ciri kedua juga terpenuhi. Jelas ya, berarti Qx itu merupakan fungsi eksponen.
Sip deh, tadi kita udah tahu ya yang mana fungsi eksponen dan yang bukan. Nah sekarang kakak mau challenge kamu, seberapa paham kamu tentang bentuk umum fungsi eksponen lewat kuis fungsi eksponen. Menurut kamu, dari dua fungsi ini, mana yang termasuk fungsi eksponen? Jawabannya yang mana? Nggak, keduanya dong. Kalau ini udah jelas ya, karena variabel dari fungsi keduanya bukan sebagai pangkatnya. So, jelas keduanya bukan fungsi eksponen. Lanjut ke soal berikutnya. Apakah fungsi fx sama dengan negatif 3 dipangkatin x merupakan fungsi eksponen? Ya atau bukan? Jawabannya bukan. Lanjut ke soal. Jawabannya yang mana? Nggak, kedua. Sip deh, tadi kita udah tahu ya yang mana fungsi eksponen dan yang bukan. Nah sekarang kakak mau challenge kamu, seberapa paham kamu tentang bentuk umum fungsi eksponen lewat kuis fungsi eksponen. Menurut kamu, dari dua fungsi ini, mana yang termasuk fungsi eksponen? Jawabannya yang mana? Nggak, keduanya dong. Kalau ini udah jelas ya, karena variabel dari fungsi keduanya bukan sebagai pangkatnya. So, jelas keduanya bukan fungsi eksponen. Lanjut ke soal berikutnya. Apakah fungsi fx sama dengan negatif 3 dipangkatin x merupakan fungsi eksponen? Ya atau bukan? Jawabannya bukan. Variabel fungsi di sini jelas ya sebagai pangkat. Tapi memenuhi syarat kedua nggak? Kalau kamu lihat, di sini bilangan pokoknya negatif 3 tuh. Kurang dari 0 ya. Jadi nggak memenuhi syarat fungsi eksponen. Akibatnya ini bukan fungsi eksponen. Lanjut ke soal berikutnya. Mirip nih ya soalnya, tapi mesti hati-hati. Apakah fungsi gx sama dengan negatif 3 pangkat x merupakan fungsi eksponen? Jawabannya iya. Lanjut ke soal berikutnya. Mirip nih ya soalnya, tapi mesti hati-hati. Apakah fungsi gx sama dengan negatif 3 pangkat x merupakan fungsi eksponen? Jawabannya iya. Emang sih variabel fungsinya sebagai pangkat. Terus kalau dilihat sekilas, kayaknya bilangan pokoknya negatif nih ya. Tapi hati-hati. Bentuk gx sama dengan negatif 3 pangkat x ini sebenarnya bisa kakak tulis ulang jadi gx sama dengan negatif 1 dikali 3 pangkat x ya.
Nah, negatif satunya nggak dipangkatin nih. Jadi bilangan pokoknya yang 3 aja. Wah, bilangan pokoknya lebih dari 0 nih. Artinya sesuai syarat fungsi eksponen. Kalau gitu, fungsi ini merupakan fungsi eksponen. Nah, soal berikutnya nih. Kakak punya 2 fungsi yang beda dari soal-soal sebelumnya. Menurut kamu, yang merupakan fungsi eksponen yang mana tuh? Jawabannya yang C. Keduanya fungsi eksponen. Coba deh kita bahas satu persatu. Untuk fungsi f(x) sama dengan 3 pangkat negatif x. Di sini variabel fungsinya berupa pangkat ya. Tapi Kak, pangkatnya negatif tuh, nggak apa-apa ya? Ya, sebenarnya bentuk 3 pangkat negatif x ini bisa kita ubah jadi 3 pangkat negatif 1 dipangkatin x. Jadi tetap tuh variabel fungsinya berupa pangkat juga. Lanjut. Dari bentuk ini kita tahu ya, bilangan pokoknya itu adalah 3 pangkat negatif 1. Nah, dengan sifat bilangan pangkat negatif, bisa ditulis jadi 1/3. Nilainya di antara 0 dan 1 ya. Berarti bilangan pokoknya ini memenuhi syarat fungsi eksponen. Kalau gitu, fungsi ini merupakan fungsi eksponen. Oke, kita lanjut ke fungsi gx sama dengan 2 pangkat x dikurangi 1. Kamu ingat nggak tuh, bentuk a pangkat m dikurangi n itu kan sama dengan a pangkat m per a pangkat n. Nah, kalau gitu, fungsi ini bisa kita tulis jadi gx sama dengan 2 pangkat x per 2 pangkat 1. Atau itu sama aja kayak 1/2 dikali 2 pangkat x. Nah, di sini variabel fungsinya udah sebagai pangkat ya. Terus bilangan pokoknya 2 nih. Lebih dari 0 dan nggak sama dengan 1. Sesuai tuh dengan syarat fungsi eksponen. Berarti fungsi GS ini juga merupakan fungsi eksponen. Nah, tadi kamu udah bisa ya nentuin fungsi eksponen atau bukan dari beberapa fungsi yang kakak berikan. Sekarang kakak mau ajak kamu tuh buat ngeanalisis bentuk grafik fungsi eksponen, mulai dari ngebandingin grafik fungsi eksponen dan linear. Terus ntar kita juga belajar gimana cara ngegambar grafik fungsi eksponen kalau udah dikasih rumus fungsinya. Dan terakhir kita bakal belajar tuh buat nentuin rumus fungsi eksponen kalau gambar grafiknya diketahui. Kalau gitu langsung aja ya kita bandingin grafik fungsi eksponen dengan fungsi linear. Tapi sebelum kita bandingin, kakak mau kasih lihat ke kamu dulu deh beberapa contoh bentuk dari grafik fungsi eksponen. Secara umum, bentuk grafik fungsi eksponen kayak begini ya. Yang ini fungsi 2 pangkat x, nah yang ini fungsi 1/2 pangkat x. Kamu bisa perhatiin, ciri grafik fungsi eksponen itu yang pertama, salah satu ujung grafik fungsinya bakal mendekati suatu nilai tertentu. Untuk grafik yang pertama, dari kanan ke kiri, grafiknya itu menuju nilai 0. Tapi nggak bakalan pernah nyentuh 0. Begitupun grafik yang kedua. Dari kiri ke kanan, grafiknya juga menuju ke nilai 0. Tapi nggak nyentuh 0. Terus ciri yang kedua. Cirinya itu, grafik fungsi eksponen dari kiri ke kanan hanya bisa naik terus. Atau bahasa kerennya monoton naik, kayak grafik pertama. Atau nih, dari kiri ke kanan hanya bisa turun terus atau monoton turun kayak grafik kedua. Dan grafik eksponen itu nggak bisa ada kondisi naik, habis itu turun gitu ya. Ataupun sebaliknya nih, habis turun terus naik, itu juga nggak bisa. Jadi bisanya cuma naik terus atau cuma turun terus.
Nah, karena grafik fungsi eksponen itu salah satu cirinya naik terus atau turun terus, kalau kita bandingin tuh dengan grafik fungsi linier, kayak di sini nih, kayak grafik fungsi 2x dan grafik negatif 2x, mirip tuh, grafiknya ada yang naik terus atau turun terus. Jadi bedanya apa tuh antara grafik fungsi eksponen dan fungsi linier? Ya, kalau kamu perhatiin, dari bentuk grafiknya udah beda banget tuh. Cuma, kalau secara matematis gimana ngebedainnya? Oke, coba kita fokus ke grafik yang ini ya. Pertama, perhatiin grafik fungsi linearnya deh. Di sini kakak pilih 3 titik di grafik fungsi linear ini ya. Misalkan, kakak namain titik-titiknya x1, y1, x2, y2, dan x3, y3. Nah, di fungsi linear, perbandingan selisih nilai y dengan selisih nilai x itu selalu sama di sepanjang grafiknya. Sementara kalau di eksponen gimana tuh? Yuk, kita lihat ke grafik fungsi eksponen yang bentuknya A dikali B pangkat X. Di sini kakak pilih 3 titik juga ya, dengan nilai X yang sama tuh, kayak di fungsi linear tadi. Ya, tapi tentu aja, dengan nilai Y yang bisa jadi berbeda. Titik-titiknya ada X1, Y4, X2, Y5, dan X3, Y6. Nah, di fungsi eksponen, jika X2 dikurangi X1 itu sama dengan X3 dikurangi X2, maka Y5 per Y4 akan sama dengan Y6 per Y5. Oke, kalau di fungsi linear tadi kita punya hubungan kayak begini, sementara di fungsi eksponen kita punya hubungan kayak begini ya. Biar gampang buat ngebandingin perbedaannya, kakak ubah bentuk ini ya. Tuh, jadi kelihatan mirip ya perbandingannya. Udah kelihatan tuh, ada bentuk X2 dikurangi X1 dan X3 dikurangi X2. Nah, kakak bisa tambahin X2 dikurangi X1 dan X3 dikurangi X2 karena ada syarat tuh, X2 dikurangi X1 sama dengan X3 dikurangi X2. Sehingga nggak bakalan tuh mengubah nilainya. Jadi sekarang udah jelas ya perbedaannya. Kalau di fungsi linear, dengan selisih absis yang sama, selisih nilai y-nya yang tetap. Tapi kalau di fungsi eksponen, dengan selisih absis yang sama, yang tetap itu rasio atau pengali nilai fungsinya. Nah, biar kamu kebayang, pakai fungsi linear y sama dengan 2x dan fungsi eksponen y sama dengan 2 pangkat x-nya tadi, kakak bisa tunjukin nih perbedaannya. Di kedua grafik ini, kakak ambil tuh 3 titik yang dilalui masing-masing grafik fungsinya. Dengan selisih absis yang sama ya, yaitu sama-sama 2. Nah, kamu bisa lihat tuh, di fungsi linear yang ini nih, selisih nilai fungsinya tetap 4. Tapi kalau di fungsi eksponen, pengali nilai fungsinya tuh yang tetap, yaitu tetap 4. Nah, ini kan kakak cuma bahas yang monoton naik ya. Untuk monoton turun, konsepnya juga berlaku. Jadi kembali lagi ke pertanyaan awal, walau fungsi linear dan fungsi eksponen itu sama-sama cuma bisa monoton naik atau turun, tapi bedanya nih, untuk selisih absis yang sama, di fungsi linear, selisih nilai fungsinya atau y-nya itu selalu tetap. Tapi kalau di fungsi eksponen, rasio atau pengali nilai fungsinya yang selalu tetap. Oke, kalau kakak tampilin lagi nih ciri grafik fungsi eksponen yang ada di awal tadi, kamu jadi udah tahu ya, bedanya monoton naik dan monoton turun pada fungsi linear dan eksponen. Gimana? Yakin udah paham tentang grafik fungsi eksponen? Beneran yakin? Nih, ada masalah buat kamu kerjain. Wah, setan, ngasih masalah doang gak ngasih penjelasannya. Ya wes lah, kakak aja ya yang bahas. Kalau ini mah jawabannya yang B.
Oke deh, kita fokus ke gambar B ini aja ya. Kenapa dia bisa benar? Nah, tapi kamu kudu ingat dulu ya, ciri-ciri yang udah kakak sebutin tadi. Fungsi eksponen itu punya ciri apa aja? Yang pertama, salah satu ujung grafik fungsinya menuju ke suatu nilai tertentu. Terus ciri yang kedua, fungsinya hanya selalu monoton naik atau monoton turun. Yuk, kita cek ciri ini ada di grafik B apa enggak. Lihat deh, di grafik B ini salah satu ujungnya ada yang menuju nilai tertentu enggak? Ada ya. Kamu lihat deh, grafiknya dari kiri ke kanan. Nah, di sini grafiknya makin ke kanan makin mendekati nilai 0 ya. Berarti ciri pertama, oke. Lanjut, ciri yang kedua. Grafiknya monoton naik apa monoton turun? Monoton turun ya, karena makin ke kanan makin turun. Berarti syarat kedua terpenuhi juga. Sip deh. Jadi fungsi di pilihan B ini merupakan fungsi eksponen. Nah, kalau pilihan A tadi salah kenapa? Kalau pilihan A itu salah satu ujung grafiknya nggak mendekati suatu nilai tertentu. Ingat ya, satu ciri aja nggak terpenuhi, berarti kita bisa simpulin grafik ini bukan grafik fungsi eksponen. Tapi kalau pilihan C, coba kamu lihat deh, ujung fungsinya nggak mendekati suatu nilai tertentu. Dan grafiknya itu nggak cuma monoton naik atau monoton turun. Di sini grafiknya itu turun dulu, habis itu naik. Jadi itu alasan ya, kenapa pilihan A dan C-nya bukan grafik fungsi eksponen. Tadi kamu udah paham ya ciri grafik fungsi eksponen. Sebelumnya kita juga udah belajar ngebandingin grafik fungsi eksponen dan fungsi linear. Sekarang kakak pengen ngajak kamu buat belajar gambar sketsa grafik fungsi eksponen. Nah, karena kita mesti gambar, coba kamu siapin dulu kertas kosong, alat tulis, penggaris, dan semangat buat ngegambar. Kalau udah siap, langsung aja gaskan. Oke, sekarang kita akan coba gambar sketsa grafik fungsi eksponen fx sama dengan 2 pangkat x. Sebenarnya grafik fungsi ini udah sering banget ya kita lihat dari tadi. Kakak munculin lagi nih. Nah, tapi pertanyaannya, gimana sih langkah-langkah ngegambarnya? Goy, langsung aja kita ke langkah-langkahnya. Langkahnya hampir sama ya dengan ngegambar fungsi yang lain. Ada 3 langkah. Pertama, kamu pilih titik-titik yang dilewati fungsinya. Buat milih titik-titiknya gimana? Koordinat dari titik itu kan ada X dan Y-nya. Nah, kamu bisa tentuin X-nya dulu. Terus cari Y atau nilai Fx-nya. Biar gampang nih, kamu bisa buat tabel kayak begini. Ada kolom untuk X dan Fx. Terus kita isi kolom X-nya dengan bilangan real. Bilangan-bilangan ini bebas ya. Tapi supaya kelihatan grafiknya saat X-nya negatif, 0, dan positif, kakak coba ambil bilangan bulatnya yang mewakili tuh. Ada negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan 2. Tapi sekali lagi nih kakak ingetin, kamu bebas tuh pilih nilai X-nya. Habis pilih nilai X, kamu bisa cari nilai Y-nya. Caranya gimana? Caranya tinggal substitusi X ke rumus fungsi Fx-nya. Yuk, kita mulai cari Y untuk X sama dengan negatif 2. Kalau gitu, F negatif 2-nya itu adalah 2 pangkat negatif 2. Kamu bantu kakak hitung ya. 2 pangkat negatif 2 itu berapa sih? Ayo, diingat lagi ya, sifat bilangan berpangkat negatif. 2 pangkat negatif 2 bisa ditulis jadi 1/2 pangkat 2. Atau sama aja kayak 1/4. Nah, terus dengan cara yang sama, kamu bisa coba isi nilai Y sama dengan Fx untuk X yang lain. Coba dulu ya. Ntar kalau kamu udah dapat hasilnya, langsung pencet aja cek jawaban. Udah hitungnya. Nilai Fx yang lainnya bakal kayak gini nih. Oke, kita udah dapat ya beberapa titik yang dilalui fungsinya. Supaya gampang lihat pasangan koordinat titik-titiknya, kamu boleh tuh tambah 1 kolom di kanan sini nih buat nulis koordinat titiknya.
Jadi ada titik negatif 2,1/4, negatif 1,1/2, dan seterusnya. Nah, karena titik-titiknya udah kita tentuin, langkah kedua, kita gambar titik-titik ini ke bidang kartesius. Tapi jangan lupa ya, mesti gambar dulu tuh sumbu X dan sumbu Y-nya. Kakak tungguin ya. Udah selesai kan? Oke, kakak gambar nih titik pertamanya. Koordinatnya negatif 2,1/4. Ada di sini ya titiknya. Lanjut. Titik kedua negatif 1,1/2. Berarti titiknya ada di sini nih. Dan seterusnya kayak begini ya. Nah, langkah terakhir. Kita hubungkan deh titik-titik ini. Tapi ingat ya, pas kamu gambar grafiknya, pastiin grafiknya itu melengkung dan nggak terputus. Oke, udah dapet nih sketsa grafiknya dengan nilai X dari negatif 2 sampai 2. Nah, kalau kamu perhatiin nih, makin ke kanan grafiknya itu makin naik. Sesuai tuh dengan ciri grafik eksponen. Artinya apa? Artinya grafik ini monoton naik. Kemudian, kalau kamu lihat ujung satunya, kalau kakak terus ini bakal mendekati suatu nilai tertentu. Kalau di sini bakal mendekati nilai Y sama dengan 0. Tapi hati-hati, grafiknya nggak sampai memotong sumbu X. Kenapa tuh? Karena makin ke kiri, kan nilai X-nya makin negatif tuh. Misal deh, nilai X-nya kakak pilih negatif 10.000. Berarti nilai fungsinya jadi 2 pangkat negatif 10.000. Pakai sifat bentuk bilangan pangkat negatif, bisa ditulis jadi 1/2 pangkat 10.000. Nah, nilai ini tuh kecil banget. Mendekati 0, tapi nggak sampai bernilai 0 ya. Oke, berarti udah jadi nih sketsanya. Ya, cuma namanya sketsa, pasti nggak seakurat grafik fungsi aslinya ya. Ya udah, yuk kita bandingin aja sama grafik aslinya. Tada! Kalau kamu perhatiin, mirip ya. Yeay, selamat. Kita udah berhasil buat sketsanya. Jadi, kamu bisa inget tuh langkah-langkahnya. Yang pertama, cari sembarang titik-titik yang dilalui fungsi. Kamu bisa pakai bantuan tabel pasangan nilai X dan Y buat tentuin nilainya masing-masing. Langkah kedua, gambar titik-titiknya di bidang kartesius. Terus langkah terakhir, hubungin deh titik-titiknya. Tapi ingat, mesti ngebentuk garis melengkung dan gak terputus. Sip deh, bisa kamu catat dulu ya. Nah, biar makin jago gambar sketsanya, yuk gambar yuk! Coba deh, kamu gambar sketsa grafik fungsi Y sama dengan 3 dikali 2 pangkat X. Ntar kalau kamu udah selesai, kamu boleh pencet tombol ini ya, buat ngebandingin dengan gambar grafik punya kakak. Gambar sketsa yang tepat kayak begini ya. Sketsa kamu udah mirip belum kayak punya kakak? Kalau sama, selamat ya. Kamu bisa langsung belajar ke materi selanjutnya tentang nentuin rumus fungsi eksponen kalau diketahui grafiknya. Tinggal pencet aja tuh tombol lanjut. Nah, tapi kalau gambar sketsa kamu belum mirip, nggak apa-apa. Namanya juga belajar. Kamu bisa perhatiin lagi tuh penjelasan kakak dengan pencet tombol lihat penjelasan. Sebelum kita gambar, kakak ingetin lagi ya langkah-langkahnya nih.
langsung aja kita ke langkah pertama. Kita pilih dulu sembarang titik-titik yang dilalui fungsinya. Kamu bisa pakai tabel tuh kayak begini buat ngedaftar pasangan X dan Y-nya. Terus kita tentuin nilai X-nya. Buat nentuin nilai X-nya, bebas ya nilainya berapa aja. Tapi supaya grafiknya itu kelihatan saat X-nya negatif, 0 dan positif, kakak mulai dari X-nya itu negatif 2, negatif 1, 0, 1 dan 2 ya. Selanjutnya, masing-masing nilai X ini kita substitusiin ke rumus fungsinya buat dapatin nilai Y-nya. Supaya enak nih ngelihatnya, pasangan X dan Y-nya ini kakak tulis di kolom ini ya. Oke, setelah titik-titiknya diperoleh, selanjutnya nih ke langkah kedua. Kita gambar tiap titik-titik ini di bidang kartesius. Titik pertama, negatif 2,3/4. Letaknya ada di sini ya. Lanjut, titik kedua, negatif 1,3/2. Berarti ada di sini ya. Oke, dan seterusnya. Gambarnya kayak begini nih. Langkah terakhir, tinggal kita hubungin aja titik-titiknya, ngebentuk garis melengkung dan nggak terputus. Nah, udah dapat nih sketsa grafik fungsi Y sama dengan 3 dikali 2 pangkat X. Oke, tadi kita udah bisa ya ngegambar sketsa grafik fungsi eksponen kalau diketahui rumus fungsinya. Sekarang, gimana nih cara nentuin rumus fungsinya kalau grafiknya diketahui? Nah, biar lebih gampang memahami konteksnya, coba deh kamu perhatiin kasus ini. Di sini kakak pakai contoh kasusnya itu adalah pertumbuhan banyak bakteri secara eksponensial. Kamu bisa lihat grafiknya ya. Di sini setiap menit banyak bakterinya itu membelah diri menjadi 3 kali lipat dari menit sebelumnya. Yang awalnya nih cuma ada 2 bakteri, di menit pertama bakterinya jadi ada 6. Nah dari 6 di menit kedua banyak bakterinya jadi 18. Nah pertanyaannya sekarang, kalau kakak pengen tahu nih di menit ke-10 ada berapa banyak sih bakterinya? Coba kamu jawab. Saya kak. Iya kamu Cep. Ya tinggal diterusin aja gambar grafiknya ke kanan sampai menit ke-10. Gitu kan kak? Nah coba kamu maju dulu deh. Terusin dah tuh grafik fungsinya. Gini loh kak, tinggal digambar aja terus. Lah, kok nggak nyampe-nyampe kak? Nah, justru itu Cep. Kalau kamu mau terusin grafiknya, nggak salah sih. Cuma bakal kebayang nggak tuh, bakal setinggi apa grafiknya di menit ke-10? Ya udah deh, sini kakak jelasin. Nah, buat cari banyak bakteri di menit ke-10, kita bisa cari aja tuh rumus fungsi dari grafik ini. Ntar kalau udah dapat rumus fungsinya, kita bisa tentuin tuh nilai fungsinya ketika menit ke-10. Nah cuma pertanyaannya sekarang, gimana tuh cara dapetin rumus fungsi dari grafik ini? Untuk dapetin rumus fungsi eksponen, kamu perlu lihat dulu tuh grafik fungsinya. Bisa jadi nih, nanti salah satu ujung grafik fungsinya mendekati Y sama dengan 0. Atau mendekati nilai Y yang lainnya. Nah, langkah-langkah buat nentuin rumusnya sama aja kok. Ada 3 nih. Yang pertama, kita misalin rumus awalnya. Kalau salah satu ujung grafiknya mendekati nilai Y sama dengan 0, maka kamu bisa misalin tuh fungsinya fx sama dengan A dikali B pangkat X. Tapi nih, kalau salah satu ujung grafiknya itu mendekati nilai Y yang lainnya, maka kamu bisa misalin fungsinya itu fx sama dengan A dikali B pangkat X ditambah C. Selanjutnya, langkah yang kedua. Kamu bisa pilih titik-titik yang dilalui grafiknya. Untuk fungsi yang mendekati Y sama dengan 0, karena ada 2 variabel A dan B, maka kita butuh minimal 2 titik yang dilalui oleh grafiknya. Nah tapi nih, untuk yang mendekati nilai Y yang lainnya,
kita butuh minimal 3 titik nih yang dilalui fungsinya. Kenapa tuh Kak? Ya karena kita mau nentuin variabel A, B, dan C-nya. Ada 3 variabel ya. Nah terakhir, ya udah tinggal kamu tentuin deh nilai A, B, dan C-nya. Bisa pakai konsep eliminasi, substitusi, atau gabungan keduanya. Supaya langsung kebayang langkah-langkah tadi, langsung aja yuk. Kita cari rumus fungsi dari grafik pertumbuhan banyak bakteri ini. Nah, karena pertumbuhan banyak bakterinya itu setiap menit, maka waktunya nggak pernah negatif dong. Sehingga grafiknya itu ada di kanan doang. Nah, sebenarnya fungsi ini kalau kamu terusin ke kiri, akan mendekati Y sama dengan 0. Berarti kalau dari langkah tadi, kita bisa fokus ke kolom yang ini aja ya. Nah, berarti langkah-langkahnya jadi kayak begini nih. Oke, jadinya langkah pertama, kita bisa misalin rumus awalnya itu fx sama dengan A dikali B pangkat X. Selanjutnya, kamu tinggal pilih tuh minimal 2 titik yang dilalui fungsinya. Oke, karena di sini ada 3 titik ya. Kamu bebas tuh, mau pilih 2 di antaranya boleh, gitu ya, bebas. Tapi, kalau kakak di sini, kakak ambil titiknya itu 0,2 dan 1,6. Nah, selanjutnya langsung deh kita tentuin nilai A dan B-nya. Dengan cara apa? Dengan cara substitusiin kedua titik ini ke rumus fungsinya. Oke, untuk titik 0,2 jadinya kayak begini ya. 2 sama dengan A dikali B pangkat 0. Nah, karena B pangkat 0 itu sama dengan 1, berarti 2 sama dengan A dikali 1. Sehingga A-nya sama dengan 2. Nah, sementara nih, untuk titik 1,6, jadinya kayak begini. 6 sama dengan A dikali B pangkat 1. B pangkat 1, B ya. Jadi tetap 6 sama dengan A dikali B. Nah, tadi kita udah dapat nih, nilai A sama dengan 2. Berarti persamaan yang ini nih, bisa jadi 6 sama dengan 2 dikali B. Berarti kita peroleh nilai B-nya sama dengan 3. Oke, karena kita udah tahu nih nilai A dan B-nya, berarti rumus fungsinya adalah fx sama dengan 2 dikali 3 pangkat X. Jadi kita udah tahu ya, rumus fungsi pertumbuhan banyak bakteri tiap menitnya itu adalah fx sama dengan 2 dikali 3 pangkat X. Nah, kalau udah dapat nih rumus fungsinya, kita jadi lebih gampang tuh buat nentuin banyak bakteri di menit berapapun. Oke, karena tadi kita mau tahu ya banyak bakteri di menit ke-10, berarti tinggal kita substitusiin aja tuh X sama dengan 10 ke rumus fungsinya. Jadi F10 sama dengan 2 dikali 3 pangkat 10. Kalau kamu hitung, ntar dapat hasilnya 118.098 bakteri. Ya kan? Hasilnya gede banget tuh. Pantasan aja si Cecep tadi gambarnya nggak nyampe-nyampe ya. Oke, jadi dengan nentuin rumus fungsi dari grafiknya, kamu nggak perlu ribet-ribet tuh kayak si Cecep. Sip deh. Oke, nggak afdol nih ya kalau kamu nggak nyoba sendiri buat nentuin rumus fungsinya. Ikan lele ada kumis. Yuk kita kuis. Rumus dari grafik fungsi ini apa tuh? Jawabannya yang tepat yang A ya. Seperti yang kakak udah jelasin tadi tuh. Karena di sini salah satu ujung grafik fungsinya mendekati nilai Y sama dengan 0 atau sumbu X tuh, maka rumus fungsi awalnya bisa kita misalin jadi fx sama dengan A dikali B pangkat X. Berarti kita butuh minimal 2 titik yang dilalui grafik fungsinya. Nah tuh, pilih titik yang mana ya? Tipsnya nih, kamu cari yang nantinya mudah dihitung. Kalau kakak sih pilihnya pasangan nilai X dan Y-nya yang bilangan bulat. Sekarang kita lihat deh, kalau X-nya 0, Y-nya berapa? 3 ya. Terus, kalau X-nya negatif 1 deh, Y-nya berapa? Waduh, berapa nih? Ya,
susah. Pilih yang lain aja deh. Coba ya, kalau X-nya sama dengan 1. Nah, Y-nya berapa tuh? 6 ya. Nah, kakak udah dapat nih 2 pasangan XY yang merupakan bilangan bulat, yaitu 0,3 dan 1,6. Selanjutnya, tinggal nyari nilai A dan B. Tinggal substitusiin ya. Pertama, kita ke titik 0,3 dulu. Kalau X-nya 0 dan Fx-nya 3, maka 3 sama dengan A dikali B pangkat 0. Sehingga diperoleh A sama dengan 3. Yuk lanjut. Titik 1,6, kalau disubstitusiin nilai X dan Y-nya, berarti jadi 6 sama dengan A dikali B pangkat 1. Nah, dari perhitungan sebelumnya, kita tahu tuh A-nya sama dengan 3. Akibatnya 6 sama dengan 3 dikali B. Sehingga B-nya sama dengan 2. Sip, udah dapat nilai A dan B-nya. Tinggal substitusiin ke rumus fungsi eksponennya aja. Diperoleh rumus fungsinya Fx sama dengan 3 dikali 2 pangkat X. Jadi jawabannya yang A ya. Tapi hati-hati nih buat kamu yang milih jawaban B. Nggak boleh tuh langsung kamu kaliin 3 sama 2-nya. Ingat, ini 3 dikali 2 pangkat X. Bukan 3 dikali 2 dipangkatin X. Nah, kamu tadi udah coba ya untuk grafik fungsi eksponen yang salah satu ujung grafiknya mendekati Y sama dengan 0. Sekarang yang lebih menantang nih, kamu siap gak? Kamu lihat tuh, sekarang salah satu ujung grafiknya mendekati suatu nilai tertentu yang bukan 0. Tugas kita selanjutnya, kita bakal nentuin tuh rumus fungsi dari grafik fungsi ini. Nah, biar kamu ingat, kakak tampilin lagi ya tabel langkah-langkah buat nentuin fungsi eksponen tadi. Oke, karena salah satu ujung grafiknya mendekati suatu nilai tertentu yang bukan 0, maka kita fokus ke kolom yang ini aja ya. Sip, berarti kita bisa misalin rumus fungsinya. Jadi Fx sama dengan A dikali B pangkat X ditambah C. Nah, terus kita bakal pilih nih minimal 3 titik. Kalau kamu lihat di grafik ini udah kelihatan jelas ya. Ada 3 titik tuh yang bisa kita pakai. Ada titik 0,3, 1,5, dan 2,9. Terus langsung deh kita cari nilai A, B, dan C-nya. Nah, di sini nih bagian menantangnya. Yuk, kita mulai substitusi titik 0,3 ya. Karena X-nya sama dengan 0 dan Fx-nya sama dengan 3, kita dapetin 3 sama dengan A dikali B pangkat 0 ditambah C. Sehingga kita peroleh A ditambah C sama dengan 3. Oke, ini kita simpan dulu ya sebagai persamaan pertama. Lanjut, dari titik 1,5. Dengan cara yang sama, kita peroleh tuh AB ditambah C sama dengan 5. Nah, ini kita simpan ya sebagai persamaan kedua. Terakhir nih, untuk titik 2,9. Kita peroleh AB kuadrat ditambah C sama dengan 9. Ini kita simpan juga ya sebagai persamaan ketiga. Nah, ketiga persamaan ini itu tuh adalah modal kita buat ngedapetin nilai A, B, dan C-nya. Kalau kamu perhatiin, ketiga persamaan ini memuat 3 variabel ya. Oke, kita sederhanain dulu jadi 2 persamaan dengan 2 variabel. Nah, dari ketiga bentuk persamaan ini, yang paling mudah buat kita eliminasi variabel yang mana? Variabel yang C ya. Nah, kamu boleh tuh eliminasi si C-nya dari 2 persamaan manapun. Bebas dah tuh. Nah, tapi kalau di sini kakak pilih persamaannya yang persamaan 1 dan persamaan 2 ya. Kakak bakal kurangi tuh persamaan 2 dengan persamaan 1. Biar apa? Biar C-nya langsung habis. Set, habis dah tuh. Hasilnya AB dikurangi A sama dengan 2. Oke, karena tiap suku di ruas kirinya itu kan ada variabel A. Makanya nih, A-nya bisa kita faktorin. Jadinya keluar kayak gini nih. A dikali dalam kurung B dikurangi 1 sama dengan 2. Oke, persamaan ini kakak simpen dulu ya. Kakak kasih nama jadi persamaan 4. Lanjut, kita mau eliminasi C dari persamaan 1 dan 3 nih. Coba deh,
Bantu kakak ya. Hasil eliminasinya jadi apa tuh? Jawaban yang tepat yang A. Gampang nih, langsung aja ya. Set set, C-nya habis. Hasilnya AB kuadrat dikurangi A sama dengan 6. Jadi jawabannya yang A. Oke, di sini kamu jangan sampai ilangin A-nya ya. Mentang-mentang dua-duanya punya A tuh. Nggak boleh. Terus bolehnya diapain kak? Bolehnya gini, pakai pemfaktoran dengan sifat distributif. A-nya dikeluarin tuh, jadi A dikali dalam kurung B kuadrat dikurangi 1 sama dengan 6. Bentuk A dikali B kuadrat dikurangi 1 ini ada hubungannya nggak ya sama persamaan 4? Kelihatannya sih mirip ya. Coba deh, kita faktorin dulu B kuadrat dikurangi 1-nya biar kelihatan tuh. Coba, kamu faktorin dulu tuh, jadinya apa? Jawaban yang tepat yang B ya. Kamu masih ingat identitas aljabar yang ini? Bentuk B kuadrat dikurangi 1 ini, itu kan bisa kita tulis ulang jadi B kuadrat dikurangi 1 kuadrat. Nah, udah kelihatan kan? Berdasarkan bentuk tersebut, faktornya adalah B dikurangi 1 dan B ditambah 1. Oke, habis dapat faktornya, berarti hasil eliminasi persamaan 1 dan 3 itu bisa ditulis jadi A dikali B dikurangi 1 dikali B ditambah 1 sama dengan 6. Oke, persamaan ini kita jadiin persamaan 5 ya. Sip. Variabel C-nya udah gak ada ya di persamaan 4 dan 5 tuh. Jadi kita udah dapat 2 persamaan baru yang sama-sama memuat 2 variabel. Tugas kita selanjutnya nih, itu adalah nyari nilai A dan B-nya. Masih semangat kan? Sekarang kamu perhatiin deh. Di persamaan 5, itu kan memuat bentuk A dikali B dikurangi 1. Padahal dari persamaan 4, kita tahu tuh kalau A dikali B dikurangi 1 sama dengan 2. Ya udah, kita substitusiin aja A dikali B dikurangi 1-nya ke persamaan 5. Jadinya kayak gini. 2 dikali B ditambah 1 sama dengan 6. Nah, buat dapetin nilai B, langsung aja ya. Kedua ruas kita bagi 2. Didapat B ditambah 1 sama dengan 3. Sehingga diperoleh B-nya sama dengan 2. Oke, kita udah dapat nih ya nilai B-nya. Yuk, sekarang kita cari nilai A. Caranya, tinggal kita substitusi aja tuh nilai B-nya ke salah satu persamaan baru tadi. Biar mudah nih ya, kakak substitusiin ke persamaan 4 aja ya. Oke, kalau disubstitusiin itu jadinya A dikali 2 dikurang 1 sama dengan 2. A dikali 1 sama dengan 2. Diperoleh A-nya sama dengan 2. Sip, kita udah dapat nih ya nilai A sama dengan 2 dan B-nya sama dengan 2. Kita lanjut cari nilai C-nya ya. Nah, kamu boleh tuh pakai persamaan 1, 2, atau 3. Pokoknya pilih yang menurut kamu mudah aja tuh. Kamu coba hitung C-nya dulu ya. Kakak tungguin. Udah? Jawabannya yang A. Kakak coba pakai persamaan pertama ya buat dapetin nilai C-nya nih. Perhatiin.
A ditambah C itu sama dengan 3. Karena A-nya sama dengan 2, berarti 2 ditambah C sama dengan 3. Sehingga diperoleh C-nya sama dengan 1. Hore, kita udah dapet nih ya nilai A, B, dan C-nya. Tinggal kita substitusiin aja nilai A, B, dan C-nya ke permisalan bentuk fungsi yang di awal tadi. Kalau gitu, rumus fungsi eksponennya itu fx sama dengan 2 dikali 2 pangkat x ditambah 1. Nah, dengan sifat bilangan berpangkat nih, bisa kita tulis ulang jadi fx sama dengan 2 pangkat 1 ditambah x ditambah 1. Dari 2 contoh kasus yang udah kita kerjain bareng-bareng nih ya, kakak harap kamu makin paham tuh cara nentuin rumus fungsi eksponen kalau diketahui grafiknya atau titik-titik yang dilalui grafiknya. Nah, kamu bisa catat nih langkah-langkah nentuin rumus fungsi eksponen ini. Oke, tadi kita udah belajar beberapa hal ya. Yang pertama, kita udah belajar bentuk umum dan contoh fungsi eksponen. Terus kita udah belajar tentang grafik fungsi eksponen. Mulai dari ngebandingin grafik fungsi eksponen dan fungsi linear. Terus kita udah belajar cara ngegambar grafik fungsi eksponen. Dan yang terakhir, kita udah belajar buat nentuin rumus fungsi eksponen. Nah, di video selanjutnya kita bakal belajar tuh tentang perubahan grafik fungsi eksponen. Materi ini penting banget ya buat kamu pelajari. Biar apa? Biar kamu ngerti tuh pengaruh komponen dari bentuk fungsi eksponennya ke perubahan grafiknya. Jadi, tonton terus ya video selanjutnya. Semangat!